Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Holidiansa dengan NIM 5020233332 dari Universitas Muhammadiyah Palembang semester 5. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kebakaran hutan yang ada di Indonesia. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga makalah ini yang berjudul Kebakaran Hutan di Indonesia dapat diselesaikan tepat waktu. Makalah ini membahas secara mendalam mengenai penyebab, dampak, penegakan hukum, serta strategi terhadap kebakaran hutan yang kerap terjadi di Indonesia. Harapnya makalah ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran hukum bagi masyarakat maupun pihak berwenang. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terbesar di dunia. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kebakaran hutan dan lahan menjadi permasalahan serius yang terus berulang. Kebakaran hutan di Indonesia tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan kesehatan. Fenomena ini bahkan sering menjadi isu hukum lintas negara karena menyebabkan kabut asap yang melintasi perbatasan. Permasalahan utama dalam kebakaran hutan di Indonesia tidak hanya terletak pada faktor alam, tetapi juga pada kurangnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan. Banyak kasus yang melibatkan koperasi besar, namun penyelesaiannya tidak tuntas. Oleh karena itu, tinjauan hukum pidana terhadap kebakaran hutan menjadi penting untuk memahami sejauh mana hukum dapat berperan sebagai alat pengendali sosial dan pelindungan lingkungan. Kebakaran hutan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, baik alam, manusia, maupun ekonomi dan kebijakan. Secara umum, penyebab dapat dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu faktor alam, faktor manusia, dan faktor kebijakan. Yang pertama, faktor alam. Fenomena dan perubahan iklim global mengakibatkan peningkatan suhu udara serta penurunan curah hujan yang menjadikan lahan menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Angin kencang mempercepat penyebaran api terutama di wilayah seperti di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Yang kedua, faktor manusia. Kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi praktik umum, baik oleh masyarakat maupun perusahaan. Pembakaran dianggap cara paling murah dan cepat, namun dampaknya sangat merusak. Selain itu, kegiatan ilegal seperti penebangan liar dan perburuan juga berpotensi memicu kebakaran. Yang ketiga atau yang terakhir, faktor ekonomi dan kebijakan. Dorongan terhadap peningkatan produksi komoditas ekspor seperti kelapa sawit, banyak perusahaan melakukan eksplorasi besar-besaran. Lemahnya pengawasan dan ketidakjelasan hukum pertanahan menambah komplikasi masalah ini. Dampak kebakaran hutan. Kebakaran hutan menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak lingkungan, kebakaran menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, rusaknya ekosistem, serta meningkatkan emisi karbon dioksida. Hal ini mempercepat perubahan iklim global. Dampak kesehatan. Asap yang dihasilkan mengandung partikel bahaya yang menyebabkan penyakit pernapasan seperti ISPA. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, terdapat lebih dari 900 kasus ISPA pada tahun 2019 akibat kabut asap. Dampak ekonomi dan sosial. Kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan pada tahun 2009 mencapai lebih dari 75 triliun. Aktivitas ekonomi, transportasi udara, serta pendidikan terganggu akibat kabut asap yang tebal. Ogan Ilir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah sekitar 2.000 km. Wilayah ini memiliki bentang alam berupa rawa-rawa dan lahan basah yang rentan terhadap kebakaran pada musim kemarau.
Masyarakat Ogan Ilir umumnya bermata pencarian sebagai petani, pekebun, khususnya sektor kelapa sawit, karet, dan padi. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tercatat lebih dari 300 titik panas di wilayah Ogan Ilir. Sebagai besar kebakaran terjadi akibat aktivitas pembukaan lahan pertanian dan dengan cara membakar. Selain itu, keberadaan perusahaan besar di sektor perkebunan juga sering dikaitkan dengan kasus kebakaran yang luas, terutama di daerah perbatasan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam perspektif hukum, pembakaran hutan termasuk kategori tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, kenyataannya banyak kasus kebakaran yang tidak ditindaklanjuti secara hukum, baik karena lemahnya bukti maupun serta keterlibatan pihak-pihak berkepentingan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan di Ogan Ilir, baik perorangan maupun kelompok. Tinjauan hukum dan kebijakan. Dalam konteks hukum pidana, kebakaran hutan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar hukum utama dalam penegakan kasus kebakaran hutan. Pasal 98 Undang-Undang PPLH mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan yang mengakibatkan bahaya serius terhadap kesehatan manusia ataupun lingkungan hidup. Selain itu, pasal 108 juga mengatur sanksi pidana bagi pihak yang melakukan pembakaran hutan secara sengaja. Namun, dalam praktiknya penegak hukum masih lemah. Banyak kasus besar seperti PT Bumi Mekar Hijau di Sumatera Selatan dan PT Adel Pelation di Riau yang tidak dijatuhkan hukuman maksimal. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan instalasi di lapangan. 1. Pencegahan. Meningkatkan edukasi masyarakat dan penggunaan teknologi seperti satelit, drone, serta sistem deteksi dini. Pemerintah perlu memperkuat regulasi larangan pembakaran lahan. 2. Penegakan hukum. Diperlukan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak agar koperasi dapat diminta pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan unsur kesalahan. 3. Pemulihan lingkungan. Rehabilitas lahan pasca kebakaran melalui restorasi ekosistem gambut menjadi langkah penting untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan. Adapun kesimpulan dari makalah yang saya buat yaitu kebakaran hutan di Indonesia merupakan kejahatan lingkungan yang kompleks dan berulang. Penyebabnya melibatkan faktor manusia, ekonomi, dan lemahnya penegak hukum. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan serta memastikan penerapan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku pembakaran. Dan adapun saran, yang pertama, pemerintah harus meningkatkan koordinasi antisipasi. 2. Penegakan hukum perlu dilakukan secara konsisten terhadap pelaku individual maupun kelompok. 3. Masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan. Dan yang terakhir atau yang keempat, penggunaan teknologi modern perlu diperluas untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.